Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Febriansyah dan dosen pembimbing saya bernama Nurwita SEMM. Baik, di sini saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Modal Kerja. Ada 3 keputusan penting di dalam manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Ketiga keputusan tersebut menyangkut keputusan jangka panjang. Keputusan investasi pada investasi aktiva nyata, misalnya mendirikan pabrik, pilihan aktiva tetap lainnya yang mendukung pendirian pabrik tersebut, mesin-mesin dan peralatan lainnya, dan gedung atau bangunannya. Setelah semua sudah terpenuhi untuk memulai usaha atau operasi, kegiatan selanjutnya yang diperlukan mengenai modal kerja yang digunakan untuk operasi. Next. Modal kerja digunakan untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, dan biaya overhead lainnya. Apabila perusahaan sudah beroperasi atau berjalan, maka modal kerja ini akan berdistribusi ke dalam komponen kas, persediaan, dan piutang. Yang ke-1, pengertian modal kerja ada beberapa konsep. 1. Konsep kuantitatif. Yang kedua, konsep kualitatif. Yang ketiga, konsep fungsional. 1. Konsep kuantitatif. Keseluruhan daripada aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Modal kerja dalam konsep ini disebut juga modal kerja bruto atau modal kerja kotor, atau bisa juga gross working capital. 2. Konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu likuiditas, atau merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar, modal kerja neto atau modal kerja bersih. Ketiga, konsep fungsional. Konsep ini didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Pendapatan di sini diartikan pendapatan dalam satu periode accounting sekarang atau current income, bukan pada periode pendapatan berikutnya, future income. Konsep fungsional pada pengertian modal kerja dibedakan menjadi 3. Pertama, working capital. Yang kedua, non-working capital. Yang ketiga, potential working capital. Yang pertama, working capital. Working capital adalah semua modal kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk memelajahi aktivitas yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau fungsi perusahaan. B. Working non-capital. Working non-capital adalah dana yang tidak menghasilkan current income, atau kalau menghasilkan current income adalah tidak sesuai dengan maksud utama didirikan perusahaan tersebut. C. Potential working capital atau modal kerja potensial. Potential working capital adalah semua bagian aktiva yang menghasilkan keuntungan, baik keuntungan pada saat ini. Baik, selanjutnya nomor 2, jenis-jenis modal kerja. Menurut W.B. Taylor, jenis-jenis modal kerja dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, modal kerja tetap atau permanen.
Permanent working capital adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya atau aktivitasnya, atau modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usahanya. Modal kerja dibedakan menjadi dua. Yang pertama, modal kerja primer. Primary working capital adalah jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. 2. Modal kerja normal. Normal working capital adalah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Normal dalam arti dinamis. Contohnya, perusahaan selama 4 atau 5 bulan rata-rata per bulannya mempunyai produksi 100 unit. Maka produksi normal sebesar 100 unit. Modal kerja variable working capital. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan perusahaan. Variable working capital dibedakan. Yang pertama, 1. Modal kerja musiman. Seasonal working capital. Modal kerja musiman adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Contohnya, perusahaan rokok pada musim panen tembakau harus menambah modal kerjanya untuk membeli tembakau 1 tahun sekali. Next. 2. Modal kerja siklis. Cyclical working capital. Modal kerja siklis adalah modal kerja yang jumlah berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjuktur perekonomian. Contohnya, permintaan konsumen produk sepatu, pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya cenderung meningkat pada Lebaran dan Natal. 3. Modal kerja darurat. Emergency working capital. Modal kerja darurat adalah modal kerja yang jumlah berubah-ubah disebabkan karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Contohnya, adanya pemogokan buruh, banjir, dan bencana alam lainnya. Ya, sekian dari saya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, dan mohon maaf juga jika suaranya keberisikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.